Assalamualaikum, selamat malam. Selamat datang di channel Budi Astomo. Pada debat keempat Pilpres 2024, salah satu calon wakil presiden mengajukan pertanyaan tentang bagaimana cara mengatasi greenflation kepada calon wakil presiden yang lain. Nah, di video ini kita akan belajar bareng dengan tema greenflation. Apa itu greenflation? Kapan istilah ini muncul? Apa hubungan demo rompi kuning dengan greenflation? Apakah greenflation menyebabkan kenaikan harga bahan pokok? Bagaimana isu greenflation di Indonesia? Apa itu greenflation? Saya mencari tahu pengertian greenflation ini di ChatGPT, tetapi hasilnya ChatGPT secara umum belum mengenal istilah tersebut. Nah, setelah saya melakukan riset kecil-kecil inilah hasilnya. Greenflation berasal dari kata green yang artinya hijau dan flation yang berasal dari kata inflasi. Green atau hijau ini merupakan istilah untuk energi hijau atau energi terbarukan yang lebih ramah lingkungan. Lawan dari energi hijau adalah energi konvensional yang bergantung pada bahan bakar minyak atau BBM. Sedangkan inflasi merupakan suatu kondisi di mana harga barang dan jasa secara umum mengalami kenaikan harga secara terus-menerus dalam jangka waktu tertentu. Kapan istilah ini muncul? Istilah greenflation ini belum bisa dipastikan siapa pertama kali yang mengemukakan. Tapi saya menemukan di webnya ECB, yaitu European Central Bank, pada panel kebijakan moneter dan perubahan iklim di konferensi ECB Frankfurt 17 Maret 2022. dengan judul A New Age of Energy Inflation, Climateflation, Fossilflation, and Greenflation, atau era baru inflasi energi, inflasi iklim, inflasi fosil, dan inflasi hijau atau greenflation. Untuk di Indonesia, istilah ini menjadi viral saat debat keempat Pilpres 2024. Salah satu calon wakil presiden mengemukakan pertanyaan tentang bagaimana cara mengatasi greenflation kepada calon wakil presiden yang lain. Apa hubungan demo rompi kuning dengan greenflation? Demo rompi kuning atau juga dikenal dengan gerakan rompi kuning adalah serangkaian protes yang terjadi di Perancis sejak November 2018. Gerakan ini dimulai sebagai protes terhadap rencana Presiden Perancis Emmanuel Macron untuk menaikkan pajak karbon guna mendanai pengembangan energi hijau yang ramah lingkungan. Dengan kenaikan pajak karbon, otomatis akan menaikkan harga BBM. Kebijakan ini dianggap akan memperberat masyarakat kelas menengah dan kelas bawah. Para pengunjuk rasa mengenakan rompi kuning sebagai simbol protes mereka. Awalnya protes ini diikuti oleh para sopir dan orang-orang desaan yang harus berkendara jarak jauh dalam aktivitas mereka sehari-hari. Mereka tidak mampu menanggung kenaikan harga BBM. Apakah greenflation menyebabkan kenaikan harga bahan pokok? Greenflation atau inflasi hijau dapat memiliki dampak pada kenaikan harga bahan pokok. Beberapa faktor yang dapat menyebabkan kenaikan harga bahan pokok akibat greenflation antara lain: yang pertama, kenaikan harga bahan bakar fosil atau harga BBM. Jika terjadi peningkatan harga BBM akibat kebijakan lingkungan yang mengarah kepada energi hijau, hal ini dapat berdampak pada kenaikan harga transportasi dan distribusi bahan pokok, yang ujung-ujungnya adalah kenaikan bahan pokok.
Yang kedua, kenaikan harga energi. Jika terjadi transisi menuju energi hijau, seperti energi terbarukan, dapat terjadi kenaikan harga energi. Hal ini dapat mempengaruhi biaya produksi dan distribusi bahan pokok, yang pada akhirnya dapat berdampak pada kenaikan harga bagi konsumen. Yang ketiga, perubahan dalam rantai pasokan. Transisi ke energi hijau dapat mempengaruhi rantai pasokan bahan pokok. Jika terjadi gangguan pada pasokan bahan baku atau bahan pokok, akibat perubahan dalam produksi atau distribusi, hal ini dapat menyebabkan kenaikan harga bahan pokok. Bagaimana isu greenflation di Indonesia? Di Indonesia, greenflation belum menjadi isu yang relevan. Greenflation belum dirasakan secara signifikan di Indonesia karena transisi energi hijau atau teknologi ramah lingkungan belum terjadi secara besar-besaran. Itulah penjelasan singkat tentang greenflation dan kenaikan harga dalam transisi ke ekonomi hijau di Indonesia. Terima kasih telah menonton video ini. Jangan lupa untuk like, share, dan subscribe bagi yang belum. Saya sangat senang jika ada kritikan, masukan, pertanyaan di kolom komentar. Tetap semangat belajar. Wassalamualaikum. Selamat malam.